Selamat sore, kami dari kelompok 3 Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu leadership dari PT Prodia Widya Husada, yaitu Mbak Santi AMAK. Wawancara kali ini kita akan membicarakan tentang implementasi Pancasila dalam lingkungan pekerjaan kita sehari-hari. Saya sendiri adalah Asti Budiarti, dan kemudian samping saya adalah Saya Lisna Kodrianti. Saya Ilyas Tanto. Saya Trihatmi. Saya Agung Martanto. pertanyaan pertama dari kami akan disampaikan oleh Mas Agung. Mas Agung, dipersilakan. Untuk pertanyaan pertama dari saya, dalam lingkungan pekerjaan sehari-hari, bagaimana cara Ibu menghormati pemeluk agama dan kepercayaan masing-masing karyawan? Dan sebutkan beberapa contohnya. Terima kasih Mas Agung atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya Mas. Di dalam pekerjaan sehari-hari saya memberi kesempatan kepada subordinat saya untuk beribadah sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Seperti contoh di jam istirahat, memang jika memang beragama Muslim, mereka diperbolehkan untuk menunaikan ibadah sesuai jadwalnya. Untuk yang non-Muslim, ketika mendekati hari raya yang mereka rayakan, boleh mengajukan cuti sebagai contoh penghormatan kami untuk yang akan merayakan. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Asti. Ibu Santi sebagai salah satu pemimpin di PT Prodia, apakah pembagian tugas dan beban kerja subordinat sudah dilakukan secara adil dan sesuai dengan kapasitas kemampuan karyawan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Asti atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya Mbak. Menurut saya di sini untuk pembagian tugas sudah sesuai dengan kapasitas masing-masing, karena di sini sudah ada job desk masing-masing untuk karyawan sesuai job title-nya masing-masing. Seperti itu ya Mbak. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga dari saya Indri, di dalam lingkungan kerja terdiri dari banyak SDM yang pasti berasal dari suku dan agama banyak. Bagaimana cara Ibu menyatukan mereka untuk mencapai target? Terima kasih. Terima kasih Mas Indri untuk pertanyaannya. Untuk hal ini tentunya perusahaan mempunyai target memang yang harus dicapai masing-masing. Oleh karena itu setiap karyawan harus dibekali dengan visi dan misi yang sama sehingga semua target dari perusahaan bisa tercapai. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari saya, Lisna. Apakah setiap karyawan di perusahaan ini dapat menyuarakan aspirasinya secara bebas? Dan jika iya, biasanya melalui jalur apa? Dan bagaimana feedback dari perusahaan? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lisna untuk pertanyaannya. Menurut saya di perusahaan ini bebas menyuarakan. Mereka bisa berdiskusi dengan atasannya terkait yang kemudian akan disampaikan ke jenjang-jenjang berikutnya. Jadi menurut saya semua ide dan gagasan dari karyawan bisa tersampaikan sampai ke atas. Terima kasih. Yang terakhir dari saya, Trihatmi. Bu Santi, saya izin bertanya ya. Sebagai seorang atasan, tindakan apa saja yang Ibu lakukan untuk mencerminkan keadilan sosial bagi untuk karyawan-karyawan subordinat Ibu? Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Hatni atas pertanyaannya. Di sini saya membagi tugas dengan rata ya, sesuai dengan job desk, sesuai dengan job title. Kemudian jika memang ada lemburan harus dibagi secara adil supaya masing-masing juga bisa bertanggung jawab dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada narasumber